Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Safitri. Di sini saya ingin memenuhi tugas MK Kapital Selekta Sosiologi yang bertema dekonstruksi generasi dari kacamata sosiologi. Dekonstruksi menurut Derrida dari eksperientialisme eksistensial ekstrim Foucault. Sekarang beralih ke filsuf Prancis Jacques Derrida pada tahun 1930 sampai 2004 dan metodenya yang bergerak di luar batas modernisme dan strukturalisme dikenal sebagai dekonstruksi. Derrida adalah pemain kunci dalam postmodern karena beberapa alasan. Agendanya adalah untuk melemahkan modernisme dan mempertanyakan klaim kebenaran absolut dan keberadaan. Derrida telah berusaha untuk membeban pikiran dari ilmiah sekuler dan humanistik modernisme dengan menunjukkan akhir alamiah dalam keterbatasan. Sayangnya, sebuah skeptisme irasional adalah satu-satunya yang tersisa tanpa bahasa untuk membangun. Postmodernisme tidak bisa dikambing hitamkan untuk masalah manusia. Dosalah yang bertanggung jawab untuk semua itu. Ini semua tentang keinginan untuk kebebasan dan otonomi yang telah menemukan cara baru untuk mengekspresikan diri. Sementara proyek modernisme meninggikan manusia dengan realita objek Tuhan. Postmodernisme mendekonstruksikan seluruh gagasan tentang diri dengan menunjukkan bahwa perubahan sifat terbatas hanya memproduksi irasionalitas dan subjektivitas. Dalam dunia yang mendekonstruksi, tidak ada Allah, tidak ada subjek untuk kekuasaan, dan tidak ada perkembangan positif sama sekali. Ada pembongkaran besar-besaran. Postmodernisme sekuler seperti modernisme sekuler adalah proyek dua sisi dari dosa yang sama. Nah, jadi bagaimana sih metode dekonstruksi bekerja? Untuk memulainya, ia mengeksploitasikan interpretasinya terhadap subjektivitas dan keterbatasan bahasa. Bahasa tidak benar-benar mengarah atau membawa ke dalam kontak dengan yang absolut. Hal ini terbatas dan sesat, selalu berubah dan tidak pernah mampu benar-benar mengidentifikasikan manusia dengan kehadiran dari yang absolut. Bahasa adalah tanda dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu tidak pernah bisa sebenarnya menandakan apa yang awalnya ada melalui klaim Derrida terhadap proposisi kebenaran. Alkitab adalah target utama dari metodenya. Dengan demikian, melalui tren anti sejarah, postmodernisme mau mencari kebenaran-kebenaran yang terlupakan, yakni kebenaran-kebenaran yang diberangus oleh teori-teori yang kalah populasinya dengan teori lain. Dekonstruksi Derrida sekaligus membawa logosentrisme atau keterpusatan kata, artinya teks yang diberikan makna oleh pembaca, bukan sebaliknya, memunculkan hermeneutika subjektif, menempatkan respon pembaca sebagai yang utama, bukan arti sebenarnya dari teks. Terlebih lagi pembaca diubah oleh teks, jadi membaca teks yang sama dua kali mengungkapkan dua arti yang berbeda dan pembaca yang berbeda. Teori ini dan turunannya sangat cocok untuk budaya orang-orang muda yang muncul di daerah media MTV dan Hollywood. Tidak diperlukan adanya konsistensi dalam pesan atau motif, hanya kemampuan untuk memecahkannya yang terpisah. Derrida mengkritikkan modernisme dengan terus terang. Tren ini terlihat paling jelas dalam pluralisme dan toleransi tanpa uji di abad ke-21. Dalam konteks budaya hari ini, sering dilihat sebagai kejahatan karena mengambil kulit binatang sementara pemusnahan janin manusia. Tidak lebih sebagai kontrol kelahiran, metanarasi yang Derrida begitu curiga. Mungkin akan memberi jawaban atau pedoman terbaik untuk menangani isu-isu moral seperti ini. Derrida melalui metode hermeneutik tekstual dekonstruksi telah melanda landasan cita-cita modernis tentang makna, proposisi, dan kehadiran kepenulisan. Derrida telah membuat banyak kontribusi untuk proyek postmodern, tapi mungkin yang paling penting adalah menunjukkan bahwa bahasa dan teks yang berisi bahasa bukanlah media yang dapat diandalkan untuk mentransfer informasi aktual. Skeptisme ini dan kegagalan modernisasi untuk menghasilkan manusia yang lebih besar secara objektif, menjalarkan jauh dari dalam pembuluh darah pola pikir postmodern. Dalam abad hal ini,
ditemukan menjadi kenyataan, tidak hanya dalam anti kelembagaan dan ketidakpercayaan pemuda terhadap pemerintah, tetapi juga dalam sikap anti-religius anak muda terhadap apapun yang diselenggarakan agama. Dengan cara yang sama di mana Derrida mendekonstruksikan teks melalui kritik intelektual, pemuda dan remaja harus dipandang sebagai tanggung jawab ekstra dari gereja. Perbedaan antara yang baik dan yang jahat adalah sebatas perbedaan mencolok antara muda dan tua. Tidak lagi diperlukan kesatuan mutlak di zaman dekonstruksi ini. Umur adalah tanda, dan itu menandakan realitas perbedaan. Profesional muda diperlukan untuk melakukan pekerjaan orang tua. Di alam semesta, Derrida, mitos, netralitas, dan kehadiran ditiadakan. Tidak ada orang tua bisa berharap untuk memahami anak mereka selama tahun-tahun dekonstruksi mereka. Masalah yang Derrida ciptakan dalam model filosofisnya telah mempengaruhi gereja lebih dalam dari yang disadari. Pandangan menggunakan kacamata sosiologi menggunakan teori postmodern dengan pandangan dekonstruksi. Generasi ialah memiliki potensi untuk membawa semacam keputusan untuk generasi lebih tua yang masih menerima yang absolut. Dengan memahami cara-cara pemikiran postmodern yang telah membentuk pikiran orang-orang muda. Mereka yang masih berpegang pada kebenaran objektif dan absolut memiliki kesempatan lebih besar untuk berbagi dengan pengalaman era modernisme yang ternyata sebagian besar gagal. Pelayanan pemuda memiliki pintu yang terbuka untuk menunjukkan bagaimana sih kebenaran Allah menjawab kembali masalah tanpa solusi dalam dunia postmodernisme. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.